Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan panggilan ibadahnya. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hormatilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah hanya kepadanya. Bersumpahlah demi namanya. Mari di pagi hari ini kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari dengan segenap hati kita memuji dan menyembahnya. Karena
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Jika sampai hari ini kami ada, kami percaya itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul sebagai umat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini dan memberkati ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hati kami terbuka menyambut kehadiran-Mu. Kami persembahkan semua pujian dari hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Mari pada saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengingat kembali akan cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dia rela menderita, disalibkan dan bahkan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Maka di hadapan salib Kristus, mari kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita. Kita angkat pujian salib hina. Di bukit Golgota salib itu tergantunglah Tuhan kita. Dia curahkan darahnya yang kudus bagi setiap kita. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapan.
Saudara-saudara, mari di tengah-tengah ibadah kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu? Bahkan apa yang menjadi kegelisahan, tekanan, pergumulan yang kau alami? Datanglah di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh menolong, sehingga apa yang menjadi kegelisahan dan pergumulan boleh dalam pimpinan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini Roh Kudus Allah mengingatkan engkau kan satu hal, ada dosa-dosa yang mungkin yang kau gumulkan selama ini. Mungkin sifat kita yang keras, kesombongan kita mungkin, hati yang tawar, tidak peduli. Sore hari ini datang di hadapan Tuhan. Bapa, sama seperti pemazmur berkata, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku. Ampunilah akan setiap dosa-dosa pelanggaranku. Tuhan, hari ini kami jujur datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui akan setiap salah, setiap dosa, bahkan setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni kami yang lemah dan berdosa ini ya Tuhan. Ampuni kalau selama beberapa waktu, entahkah dari semalam, atau dari kemarin, atau dari beberapa hari lampau, Tuhan, kami melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami, keberadaan kami tidak menunjukkan, tidak mencerminkan kami anak-anak terang, kami anak-anak Kristus, kami anak-anak kebenaran, kami anak-anak yang mencintai, mengasihi, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami selama ini mungkin tahu banyak firman, kami mungkin hafal banyak ayat-ayat firman, tapi kelap kali kami hanya sebatas menghafal. Kami hanya simpan firman itu di dalam knowledge, tapi kami tidak mau mengaplikasikan. Karena mungkin itu melukai perasaan kami. Itu merugikan kami mungkin secara pikiran manusia. Itu kelihatannya membuat kami sendiri bergumul. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami selama ini terus memusatkan diri kami, si aku dan si aku, tapi kami tidak memusatkan hidup kami kepada Kristus, Sang sumber tumpuan pengharapan kami. Tuhan, sehingga mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi dan terus terjadi. Di dalam pergumulan itu mungkin kami tidak lagi melihat, merasakan, mengalami bahkan Tuhan di dalamnya. Sehingga akhirnya kami mulai tawar, kami mulai pelan-pelan kami abaikan Tuhan. Kami
pelan-pelan kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak sanggup untuk menolongku. Tuhan tidak lagi mengasihi aku. Tuhan tidak lagi memandang aku. Tuhan, ampunilah pikiran-pikiran kami yang tidak tepat, yang salah ini. Engkau sungguh tidak pernah tidak memikirkan dan tidak pernah lari jauh daripada kami. Engkau terus menanti kami, ya Tuhan. Kadang kami yang sendiri yang menutup pintu hati kami. Kami tidak mau belajar peka mendengar suara dan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami hari ini. Tuhan, kalau Engkau ingatkan dan gelisahkan hati kami, Tuhan, kami mohon Tuhan, berbelas kasihanlah. Ampuni kami. Ampuni kami. Dan pulihkanlah kami, ya Tuhan. Kami sangat ingin, sangat rindu untuk boleh terus belajar hidup dan hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam firman. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami, terus gelisahkan kami kalau kami kedapatan menyimpang jauh dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan berikan hati yang rendah, hati yang mau belajar, hati yang mau bersedia dikoreksi dan diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Engkau mendapati kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang semakin hari semakin hidup di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang boleh terus memberikan pengampunan kepada kami orang yang berdosa. Ini permohonan kami yang kami minta di dalam Kristus Yesus. Amin. Bersyukur untuk pengampunan yang boleh kita terima. Sebagai umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah. Firman Tuhan berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita karena dosa-dosa kita telah ditebus olehnya, mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita serukan namanya. Kita percaya bahwa di dalam namanya pasti ada kekuatan, pengharapan dan keselamatan. Firman terangi jalanku, di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu karena Dia bersama.
terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita akan mengikrarkan iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Remaja. Oke, Shalom Bapak Ibu. Hari ini anak-anak remaja akan menaikkan persembahan pujian remaja yang diambil dari ayat-ayat Alkitab. Ini enggak semua remaja ya, hanya sebagian besar aja yang sudah latihan yang akan tampil. Sepanjang tahun ini kita sudah setiap bulan kita belajar menghafal satu ayat firman Tuhan yang kita lakukan. Jadi sepanjang sampai bulan 11 ini kita sudah menghafal 9 ayat. Jadi mengapa dilakukan? Supaya anak-anak lebih enjoy dalam menghafal dan lebih suka dengan firman Tuhan. Kita rindu anak remaja kita selalu dekat dengan firman dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah sekarang kami akan mempersembahkan lagu ayat firman Tuhan dan biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Permulaan pengetahuan
Pujian yang sangat indah, biarlah persembahan pujian dari anak remaja boleh memberkati kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan bukan hanya saja memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh datang menyembah dan memuji Dia. Tapi Dia juga memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh mendengarkan akan kerinduan dan isi hatinya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Dan kita semua percaya bahwa firman-Nya sanggup, adalah kebenaran yang sanggup mengubah hati dan hidup kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. segalanya
Tuhan, inilah isi hati kami yang kami ungkapkan di hadapan Tuhan, bahwa Engkau sangatlah berarti di dalam hidup kami. Dan bukan hanya Engkau sangat berarti, tapi Engkau juga adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu, kami boleh kedapatan terus hidup memperkenankan, hidup memuliakan Engkau. Sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan tentu Tuhan, dari firman-Mu lah kami boleh memperoleh makanan, kami boleh memperoleh kekuatan, kami boleh memperoleh akan jalan, cara, dan kami boleh tahu bagaimana cara kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk dekat, dan biarlah firman-Mu yang akan diberitakan. Tuhan, Kau boleh menolong kami, memberikan kerendahan hati. Kalau Tuhan, kalau ingin berbicara, mengkoreksi hidup kami yang perlu untuk diubahkan karena tidak sesuai, dan kiranya Tuhan berikan hati yang rendah hati untuk kami boleh dengar dan kami boleh belajar kembali kepada firman Tuhan. Sebab itu kami mohon, berbicaralah, buka mata hati supaya kami boleh sama-sama boleh mampu mengerti. Berkati akan hamba-Mu yang boleh menyampaikannya. Tuhan, sungguh biarlah Engkau boleh saja yang dipermuliakan. Dan melalui firman hari ini, baik yang mendengarkan, baik yang memberitakan, kami boleh sama-sama mengalami akan firman dan kuasa firman. Dengar doa kami di dalam Kristus Tuhan, kami pohonkan doa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, 2 minggu lalu kita bicara tentang akulah terang. Kemudian minggu lalu penginjil Tuti berbicara tentang akulah roti hidup. Dan hari ini saudara, kita melanjutkan bicara tentang akulah, yaitu Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Mari sama-sama kita melihat akan bagian ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang ke-10. Kalau sudah mendapati, Bapak Ibu, kita sama-sama membaca secara silih berganti. Saya akan memulai di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya kita baca secara silih berganti. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sekali lagi tidak gampang, yang penuh dengan tantangan. Saudara, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam perjalanan hidup yang tidak gampang ini,
Entahkah itu tantangan ekonomi, entahkah itu tantangan keluarga, entahkah itu tantangan apalagi kesehatan, entahkah itu ada luka batin yang kita pendam selama ini, atau kita merasa masa depanku adalah masa depan yang gelap, aku tidak tahu ke arah depan itu seperti apa. Saudara, kebanyakan saudara ketika menghadapi akan kondisi-kondisi demikian, kita berusaha untuk cari pintu, atau kita berusaha untuk cari bagaimana kita bisa keluar daripada itu semua. Oleh sebab itu saudara, tidak heran ada banyak orang yang akhirnya mencari pintu melalui apa? Melalui uang. Dianggap uang itu, kalau punya uang maka semuanya terselesaikan. Jadi uang itu adalah segala-galanya, maka semua waktu, semua konsentrasi, semua fokus diutamakan hanya untuk mengejar itu, saudara. Ada lagi orang yang saudara yang mencarinya melalui jabatan. Ada orang yang mencarinya melalui apa? Melalui motivasi diri. Apa maksudnya motivasi diri? Wah, saudara, mungkin saudara orang mengatakan engkau hebat, engkau luar biasa, engkau mampu, engkau bisa mengalahkan segala sesuatu, engkau bisa mengatasi segala sesuatu. Akhirnya saudara, motivasi itu bukan tidak baik ya motivasi, tapi ketika hanya fokus kepada aku, saudara, dan akhirnya tidak melibatkan Tuhan atau Tuhan dikesampingkan, saudara, akhirnya saudara, kita menganggap kita hebat, saudara. Padahal kita lemah. Padahal kita perlu Tuhan, saudara. Dan ada yang mengalami, mungkin mencari melalui pengalaman rohani tertentu. Misalnya apa, saudara? Misalnya, wah, kita ini mengalami kepenuhan. Itu kau tandanya harus berbicara bahasa asing, bahasa yang tidak dimengerti. Atau kita bisa ketawa terbahak-bahak, saudara, dan sebagainya, saudara. Dianggap itu salah satu cara untuk keluar dari masalah. Dan mungkin saudara juga ada tidak sedikit yang berharap daripada para tokoh agama, saudara, yang menawarkan jalan cepat menuju berkat, saudara. Tidak heran, saudara, kita lihat di Indonesia khususnya, saudara, kita tidak asing dengan tawaran-tawaran yang akhirnya bisa supaya orang bisa memperoleh berkat. Apa itu, saudara? Melalui orang pintar. Ya, ketika punya masalah, apapun itu sudah datang kepada orang pintar. Cari supaya masalahnya bisa tertanganin, bukan maunya instan, saudara. Kemudian cari apa lagi, saudara? Jimat atau penglaris. Saudara, saya beberapa kali mendengar gitu ya. Nah, gitu. Ada orang yang cari seperti itu. Kemudian ada yang mencarinya, tadi saya katakan melalui motivasi diri. Ya, atau minyak urapan, saudara, yang mahal, saudara. Wah, ini sudah didoain nih, saudara. Mereka sangat percaya itu, saudara. Atau ritual, saudara, mengatakan ritual, saudara. Supaya apa? Supaya melalui ritual itulah ada berkat-berkat yang diperoleh. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, yang saya sebutkan tadi, saudara, kelihatan semuanya seperti ada jalan terbuka, seperti pintu. Kelihatan itu adalah satu harapan yang menjanjikan. Itu adalah satu solusi yang ditawarkan. Tapi saya ingin kasih tahu, saudara, bahwa semua yang saya sebutkan itu tidak satu pun adalah pintu yang sejati, pintu yang membawa manusia kepada yang namanya kekekalan atau keselamatan sejati. Dan tepatnya, saudara, di dunia yang kita hidupi ini, saudara, ada banyak pintu-pintu palsu atau jalan-jalan yang tidak benar, saudara. Sebab itulah Yesus berdiri dan berkata di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, akulah pintu. Tuhan Yesus, perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak berkata, aku salah satu pintu. Tidak, dia tidak berkata begitu. Atau akulah pintu alternatif itu. Tidak, dia juga tidak berkata. Atau akulah pintu terbaik. Tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan, akulah pintu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhanlah, Kristuslah satu-satunya pintu menuju kepada hidup. Saudara-saudara, hidup ini sekali lagi memang banyak pintu-pintu. Atau banyak jalan yang diambil oleh manusia. Pintu itu menentukan arah kita ke depan bagaimana. Kalau kita masuk ke pintu yang salah, maka cilakalah kita atau tersesatlah kita. Tapi kalau kita masuk kepada pintu yang benar, saudara, maka kita akan menemukan
kenyamanan, keamanan, dan kita mengalami perlindungan di dalamnya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah pintu itu. Saudara, pintu yang seperti apa? Mengapa Tuhan Yesus memakai gambaran tentang akulah pintu? Apa maknanya? Apa yang bisa kita pelajari melalui bagian firman ini? Ini yang saya ingin ajak kita sama-sama lihat, saudara, untuk kita lihat konteksnya, saudara. Mengapa Tuhan Yesus katakan akulah pintu? Saudara, Injil Yohanes pasal 10 adalah bukanlah bagian yang terpisah. Saudara, ini bagian masih kesinambungan dengan pasal yang ke-9. Saudara, apa yang terjadi di pasal yang 9, saudara? Kalau kita lihat di situ, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir, saudara. Tetapi para Farisi menolak akan mujizat itu. Mereka interogasi daripada orang yang disembuhkan itu, saudara, berulang kali, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Para Farisi ini mengusir orang buta itu, saudara, dari sinagoge, saudara, di ayat yang ke-30, pasal 9 ayat 34. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus menerima dia dan memperkenalkan atau menyatakan dirinya sebagai Sang Mesias. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama yang para Farisi itu, saudara, yang seharusnya mereka yang adalah penuh dengan segudang pengetahuan Alkitab, pemaham firman Tuhan, mereka adalah harusnya menjadi gembala yang baik, menuntun orang, umat, supaya mengerti akan apa maksud Tuhan. Tapi justru mereka gagal total di dalam memimpin umat. Mereka mengalami buta rohani. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi umat. Mereka tidak lagi membawa umat atau manusia itu kepada Allah, pengenalan kepada Allah yang baik. Di tengah-tengah kegagalan itulah gembala-gembala palsu yang ada itu, Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Pintu yang sejati. Ya, saudara-saudara, tidak ada keselamatan, sebenarnya Tuhan ingin katakan, tidak ada keselamatan tanpa Kristus. Tidak ada kehidupan tanpa Kristus, dan tidak ada perlindungan tanpa Kristus. Saudara, setelah kita memahami akan konteksnya, saudara, mari kita melihat apa maknanya bagi kita orang Kristen pada masa kini. Setidaknya sudah ada beberapa hal yang ingin saya ajak kita untuk lihat bersama-sama. Saudara, yang pertama, di ayat yang ke-1, ke-2, kemudian ke-7, ke-8, saudara, Yesus pintu seperti apa? Saudara, Yesus adalah pintu yang benar. Yesus adalah pintu yang benar. Kalau kita lihat latar budaya kandang domba, saudara, kandang domba, saudara, itu di zaman Israel itu lingkarannya bulat, saudara, bukan pakai kayu, tapi pakai batu-batuan, saudara, ya, dibuat seperti lingkaran, saudara. Saudara, pintunya hanya satu, jadi keluar masuk dari domba itu hanya satu, ya, dan pintu itu dijagai oleh sang gembala atau sang penjaga itu. Hanya gembala yang sah saja yang boleh lewat pintu itu. Kalau bukan lewat pintu itu, maka seperti Alkitab katakan, dia itu entahkah pencuri atau perampok. Nah, maka ketika Yesus berkata, akulah pintu itu, sebenarnya dia ingin sedang menegaskan bahwa dia adalah jalan yang sah. Dia adalah jalan yang benar. Dia adalah jalan yang otentik. Dia adalah satu-satunya jalan yang membawa domba-dombanya itu mengalami satu tempat perlindungan, satu tempat yang aman, satu tempat yang nyaman. Itu sama seperti yang kita pahami, sudah solus Kristus. Hanya melalui Kristus, hanya Dia, tidak ada yang lain. Hanya Dialah yang adalah jalan sumber daripada kebenaran itu, saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, saudara, mengapa sekali lagi Kristus menegaskan dirinya adalah pintu yang benar? Saudara, tadi saya katakan bahwa karena di zaman Israel, saudara, itu dipenuhi dengan jalan-jalan atau pintu-pintu yang palsu. Saudara, orang Farisi menjual keselamatan apa? Atau menawarkan keselamatan melewati apa? Melewati tradisi. Keselamatan tidak cukup melalui Kristus,
tapi harus melalui tradisi-tradisi. Sebab itu mereka ada 613 tradisi yang dibuat, saudara. Jadi percaya kepada Kristus tidak cukup, harus ada ditambah tradisi. Kemudian ada ahli Taurat yang menawarkan yang namanya legalisme. Apa artinya? Cara berpikir bahwa keselamatan itu didapat melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan. Jadi tidak cukup Kristus, harus ada perbuatan yang ditunjukkan, saudara. Kemudian ada guru rohani yang melewati apa? Ritual yang harus dijalankan supaya bisa memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, itu terjadi di masa Tuhan Yesus. Soalnya di zaman sekarang pun saya percaya masih ada, bukan? Orang yang memegang begitu rupa, ya. Jadi tidak cukup Kristus, harus ada yang lain. Tidak cukup Kristus, harus ada ini, itu, dan sebagainya, saudara. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, terutama di zaman sekarang kita lihat, saudara, pintu-pintunya ya semakin berkembang, saudara. Orang mencari pintu melalui pintu kekayaan, uang. Jadi mereka tuh kejarnya adalah uang, kejarnya fokusnya, tujuannya, goalnya hanya uang, saudara. Ada yang kejar pintunya melalui moralitas. Saudara, bagi mereka yang penting saya tidak mencuri, yang penting saya tidak merugikan orang lain, yang penting pikiran saya bersih. Saudara, apakah itu cukup, saudara? Ternyata tidak, saudara. Ada yang melalui motivasi, ya tadi motivasi diri, saudara. Saudara, semua itu dilakukan, saudara. Seolah-olah baik, bukan? Tapi Alkitab memberitahukan dan kita percaya, saudara, bahwa manusia total depravity, saudara. Manusia sudah rusak total, saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan manusia yang sebenarnya dianggap baik, sesungguhnya itu adalah tidak baik. Dan itu berdosa di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pintu-pintu dari manusia tidak pernah membawa manusia kepada yang namanya keselamatan itu. Kenapa, saudara? Karena manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi mencapai apa yang menjadi standar keinginan Allah. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, mengapa Yesus satu-satunya pintu yang benar? Karena memang Dia satu-satunya yang sempurna. Dia Allah yang sempurna. Dia datang dari surga dan ambil rupa manusia. Dan di dalam keadaan manusia, saudara, di dalam pergumulan-pergumulan, penderitaan, bahkan naik di atas kayu salib, Dia tidak ada dosa satupun, saudara. Selain Dia Allah sempurna, Dia juga adalah manusia yang sempurna satu-satunya. Dia yang menggenapi akan nubuatan dari perjanjian lama, yang kita percaya dari kitab Kejadian, saudara. Sudah mulai dinubuatkan, kemudian mulai ditawarkan Yesaya semakin pertajam, kemudian Mika semakin dipertajam. Saudara, digenapilah Yesus Kristus di atas kehidupan Kristus Yesus. Saudara, Dia juga adalah satu-satunya korban yang layak. Kenapa Dia layak? Karena Dia anak domba yang tidak bercacat, saudara, yang mengampuni dosa manusia. Dan Dia satu-satunya yang bangkit dan hidup. Saudara, luar biasa, saudara. Saudara, tidak ada sejarah, tidak ada para tokoh pemimpin agama yang bangkit dari kematian kemudian hidup, saudara. Tapi Kristus satu-satunya Dia menawarkan, memberitahukan, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, sebelum Dia mati, saudara, Dia sudah kasih tahu bahwa Dia akan mati, saudara. Dan pada hari ketiga, saudara, Dia akan bangkit dan Dia akan hidup, saudara. Dan apa yang Dia katakan itu, saudara, tergenapi. Saudara, kuasa maut itu, kuasa kematian itu, saudara, ditaklukkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, sebab itu, saudara, Dia betul, saudara, Dia bangkit dan hidup. Dan Dia satu-satunya yang benar, yang adalah membawa kita kepada jalan yang aman, jalan di mana domba-dombanya, saudara, boleh mengalami yang namanya ketenangan. Saudara-saudara, dari poin yang pertama,
apa yang kita bisa pelajari, saudara? Dari poin yang pertama, saudara. Saudara, ketika kita dalam masalah atau kita bergumul dalam keadaan ekonomi, atau pekerjaan kita sedang dalam pergumulan, saudara, apa yang kita cari, saudara? Apakah kita datang kepada orang pintar? Atau kita cari jimat-jimat, saudara? Atau ada orang yang mencari pengraris lah dan sebagainya? Atau ritual yang dilakukan supaya apa yang dia kerjakan bisa ada hasilnya. Saudara, kita bergumul, saudara. Saat susah, saat kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan Yesus. Atau kita datang kepada pintu-pintu yang lain. Dan yang kedua, saudara, ketika kita dalam tekanan hidup, saudara, entahkah itu pergumulan rumah tangga, tekanan rumah tangga, entahkah itu anak sekolah, kita bergumul tentang studi anak kita, saudara, tidak sedikit orang akhirnya mulai berkompromi. Orang mulai bohong-bohongan kecil. Ya, orang mulai tidak jujur di dalam kehidupannya. Saudara, kita bertanya, apakah ketika saya menghadapi itu, saya tetap berada di jalur yang jujur, tetap menyatakan integritas saya, tetap saya setia kepada Kristus, atau akhirnya kita kompromi, saudara? Saudara-saudara, di dalam kerohanian kita pun, saudara kita apakah hanya percaya kepada hamba Tuhan tertentu, atau yang kita lihat di YouTube yang hanya memotivasi kita, atau berkat secara instan, saudara? Saudara, kita tanyakan, saudara, apakah hati kita bergantung seutuhnya kepada Kristus, bukan kepada figur, bukan kepada ritual yang ditawarkan oleh banyak manusia. So, sekali lagi, saudara, Yesus adalah pintu yang benar. Dia satu-satunya, saudara. Dan yang kedua, saudara, selain Yesus adalah pintu yang benar, saudara, dia ada yang ke-9 berkata demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Saudara, Yesus adalah pintu keselamatan. Kata masuk dalam bahasa aslinya, apa maknanya? Saudara, maknanya, saudara, masuk sebagai orang yang diterima. Masuk secara sah. Masuk, ya, untuk menetap, bukan keluar masuk. Saudara, barang siapa yang masuk, saudara, ke pintu itu, saudara, barang siapa yang mengalami Kristus, saudara, percaya kepada Kristus, saudara, di dalam pemahaman kita, saudara, maka orang tersebut atau domba itu, saudara, dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami keselamatan, dan keselamatannya itu, saudara, bukan sementara, saudara, tapi keselamatannya itu menetap, permanen, saudara, selama-lamanya, saudara. Soal itu sejalan dengan apa yang kita pahami di dalam gereja kita, saudara, bahwa kita percaya kalau seseorang betul-betul percaya kepada Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, dan dia membawa hidupnya di hadapan Tuhan, saudara, maka orang itu mengalami keselamatan, dan keselamatannya itu adalah kekal, saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, saudara, keselamatan bukan hanya kita selamat dari neraka atau tidak masuk neraka, saudara. Tapi dalam pemahaman kita pun, saudara, itu mencakup apa, saudara? Keselamatan mencakup dunia masa kini, saudara. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami justification, saudara, kita dibenarkan atau dinyatakan benar. Kita dinyatakan benar bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya perbuatan, saudara. Tidak, tapi karena kita dibenarkan oleh apa? Oleh Kristus. Oleh karena kita percaya kepada Kristus. Kemudian kita mengalami yang namanya sanctification, saudara, kita mengalami hidup yang diubahkan ketika kita terima, kita percaya kepada Kristus, dan kita mengalami adopsi, kita diangkat
menjadi anak-anak Allah. Dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, saudara, kita ada budak dosa, kita hamba dosa, kita dibelenggu dosa. Apa yang kita lakukan, saudara, kecenderungannya adalah dosa. Dan kecenderungannya ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita diadopsi Tuhan, diangkat ya oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, saudara, kita tidak lagi sudah menjadi tidak lagi menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa, tapi kita berubah status kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita mampu punya kekuatan untuk menang atas dosa. Kita tidak lagi dikungkung, dibelenggu. Tapi manusia bisa berdosa enggak? Bisa. Ingat ya saudara, kita orang Kristen masih bisa berdosa. Tapi bedanya, kita orang Kristen, kita bisa menang atas dosa. Karena apa? Karena ada Kristus yang diam di dalam diri kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dan bahkan kita ke kemuliaan saudara, kita kelak saudara dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti Calvin katakan, hidup kita sudah semakin hari semakin serupa. Semakin hari saudara kita semakin lagi mengikuti akan jejak Kristus. Sampai kelak saudara kita disempurnakan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kukasih, bahwa keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai kepada akhirnya. Saudara, keselamatan adalah karya sekali lagi sepenuhnya dari Allah. Tidak ada setengah dari Allah, tidak ada setengah dari manusia. Tidak saudara, karena apa yang bisa membuat engkau dan saya percaya? Saudara, itu karena Tuhanlah yang menggerakkan, Tuhanlah yang memberikan iman kepada kita. Akhirnya kita boleh percaya kepada Tuhan. Saudara, demikian juga saudara, domba-domba saudara, dia masuk melalui pintu bukan karena domba itu hebat, bukan. Tapi karena gembala yang memanggil dan menuntun domba-domba itu. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, masuk pintu keselamatan itu artinya kita keluar dari bahaya. Sama seperti apa? Sama seperti domba yang masuk kandang, keluar dari bahaya dari apa? Dari serigala, bahaya dari kegelapan malam, bahaya dari lain sebagainya sudah. Demikian juga kita keluar dari apa? Kita keluar dari dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Hidup kita dulu tanpa arah, tapi sekarang kita di dalam Kristus. Kita punya goal, kita punya arah yang jelas. Dan kita tidak lagi mengalami kegentaran dan ketakutan sudah. Saudara, saya beberapa kali menjumpai orang-orang, entahkah dia lansia atau dia yang mengalami sakit sudah. Saya sendiri mengalami penguatan sudah. Kenapa? Karena di tengah-tengah kondisi yang ada, mereka tidak gentar yang namanya kematian. Kenapa saudara? Karena mereka percaya ya, bahwa hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Ada banyak orang takut mengalami nama kematian, tapi ketika kunjungi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, saudara, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sadar, kalaupun saat ini Tuhan panggil, mereka aman berada di dalam dan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, tapi faktanya sudah kita mendapati, ya, kita mendapati di dunia ini sudah ada orang-orang mengenal pintu itu, tetapi tidak mau masuk. Ada yang tahu tentang Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh mau masuk ke dalam pertobatan. Ada tahu tentang Yesus, tapi tidak mau membangun relasi dengan Kristus. Tidak mau berdoa, tidak mau masuk ke dalam ketaatan. Dan hanya berdiri di depan pintu dan tidak mau melangkah masuk. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, di poin yang kedua ini, apa yang dapat kita aplikasikan sudah? Saudara, ada orang-orang sekali lagi yang tahu tentang pintu, tapi belum masuk. Jangan-jangan saudara, ada orang yang rajin ibadah. Jangan-jangan ada orang yang aktif pelayanan, tapi tidak betul-betul
memasuki kehidupan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, apakah saya benar-benar sudah menyerahkan diri saya, mempersembahkan hidup saya seutuhnya kepada Tuhan? Saudara, hanya Engkau yang tahu, saudara. Saudara, masuk pintu keselamatan, saudara, kita tinggal selama-lamanya hidup terus di dalamnya, saudara. Saudara, hidup lama kita, apakah terus menjadi poin pertama, saudara? Apakah terus ada dan tidak pernah berubah, saudara? Kita di rumah, apakah kita terus emosi? Apakah di dalam perjalanan hidup kita, manusia lama kita kebiasaan berbohong? Lalu setelah kita percaya, kita terus berbohong. Kemudian kita punya relasi satu dengan yang lain tidak sehat. Kita kompromi dengan dosa-dosa. Kenapa, saudara? Karena jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh bertobat, mempersembahkan hidup kita, menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jika kita masuk melalui pintu Yesus, maka seharusnya perubahan hidup yang nyata. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dan sesungguhnya yang lama itu sudah berubah. Bukan berarti, saudara, kita langsung menjadi malaikat. Bukan berarti kita 100% tidak berdosa, bukan. Tapi maksud saya, saudara, kalau kita sejak percaya Yesus, sebelum percaya Yesus dan setelah percaya Yesus, kita tidak ada perubahan. Kita sama-sama masih terus hidup dalam dosa. Hidup tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, jangan-jangan pertobatan kita adalah pertobatan yang tidak sejati, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, Yesus menawarkan pintu. Dia adalah pintu yang sejati itu, saudara. Yang pintu yang benar. Dia juga adalah pintu yang membawa keselamatan. Keselamatan itu bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul percaya kepada Dia. Yang betul-betul, saudara. Bukan pertobatan yang semu. Yang enggak benar-benar bertobat, saudara. Artinya, saudara, apa? Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, artinya apa, saudara? Kita datang membawa hidup kita, membiarkan Dia menjadi gembala, memimpin, menuntun. Kita berada di dalam pengawasan dan perlindungannya. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, poin yang terakhir, saudara, yang bisa saya bagikan, saudara, di ayat yang ke-10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya jalan yang benar, bukan hanya jalan yang membawa kita kepada keselamatan atau kita menikmati hidup yang kekal, tapi Dia juga menawarkan bahwa Dia adalah pintu kelimpahan itu. Saudara, apa maksudnya pintu kelimpahan? Saudara, pintu kelimpahan, saudara, bukanlah berbicara tentang harta benda yang berlimpah, bukan, saudara, bukan berbicara kita punya mobil, ya, hidup melimpah di dalam Tuhan, bukan punya mobil, saudara. Saudara, kalau itu syaratnya, saudara, saya salah satu yang tidak masuk hitungan, saudara. Dan saya percaya, saudara, ada beberapa di antara kita juga tidak masuk hitungan itu, saudara. Kalau kelimpahan itu diukur dari punya mobil atau punya rumah, saudara, atau usaha kita terus berkembang, saudara, tidak pernah mengalami masalah. Tapi justru, saudara, kata Yunani, saudara, atau bahasa aslinya, saudara, arti kelimpahan itu adalah hidup yang penuh, hidup yang bermakna, hidup yang utuh, hidup yang berkualitas, saudara. Ya, fullness of life in God, saudara. Hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, saudara. Hidup kita bukan lagi bicara tentang kita, saudara, tapi ada Tuhan yang hidup di dalam kita, saudara. Hidup di dalam kita membuat hidup kita menjadi utuh. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna, saudara, karena kita tahu apa itu tujuan hidup kita, saudara. Walaupun kita bukan orang kaya,
Kita tidak punya harta yang melimpah, saudara. Tapi kita yang punya Tuhan. Di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah tantangan yang tidak gampang, ada damai di hati. Ada kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ada arah hidup yang jelas. Walaupun seketika lamanya kita menderita, kita bergumul, tapi kita tahu, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan cukup. Amin. Soal itu yang membuat hidup kita tidak mengalami kegentaran, saudara. Itulah artinya, saudara, kelimpahan di dalam Tuhan. Walaupun seketika lamanya Tuhan izinkan mungkin ada pergumulan-pergumulan, saudara, ada tantangan-tantangan, saudara, yang kita alami, saudara. Saudara, itu bukan berarti, saudara, Tuhan tidak sayang, Tuhan biarkan, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak dengar doa. Tidak, saudara, bukan, saudara. Saya justru tetap percaya kelimpahan Tuhan pun terjadi ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Kalau engkau dan saya adalah anak-anaknya, senakal apapun anak kita yang jadi orang tua, kita pasti tahu. Senakal apapun, tidak dengarnya anak kita mungkin membuat kita meneteskan air mata. Anak kita mungkin mempermalukan kita mungkin. Saudara tetap akui anak enggak? Tetap sayang enggak kepada anak? Tetap sayang enggak? Saya percaya, saudara, kita pasti akan tetap terima dia. Karena dia adalah anak. Dan sangat mungkin, saudara, kita pasti akan habis-habisan. Bahkan ketika anak kita perlu bantuan kita. Karena dia adalah anak kita. Saudara, Bapa kita juga demikian, saudara, bahkan lebih. Dia tahu akan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu sesungguhnya apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Hidupnya, nyawanya, sudah dia beri kepada engkau dan saya. Apalagi yang lebih berharga daripada itu? Tidak ada, saudara. Kalau Tuhan yang adalah Bapa kita sudah habis-habisan bagi kita, masakan Dia membiarkan kita mengalami pergumulan sendiri? Tidak mungkin, saudara. Yang Tuhan mau adalah, maukah kita datang? Maukah kita datang? Maukah kita datang hanya kepada Dia? Bukan kepada yang lain. Soalnya kalau kita lihat Yohanes pasal 10 tadi, saudara, sangat kontras antara gembala yang sejati dan gembala yang palsu, saudara. Saudara, gembala yang palsu itu, saudara, dia mencuri apa? Mencuri damai. Dia mencuri waktu kita. Dia mencuri waktu keluarga, saudara. Dia mencuri integritas. Kenapa? Karena pencuri datang, dia hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa itu pencuri, saudara? Kalau lihat dalam konteks pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal 8, ayat yang ke-44, saudara akan mendapati siapa itu bapa daripada segala pencuri atau bapa daripada segala pendusta. Itu adalah iblis, ya. Iblislah yang mencuri, dan dialah yang membawa manusia, ya, hidup di dalam semakin berdosa di hadapan Tuhan. Tapi gembala yang sejati itu Tuhan Yesus Kristus, saudara, Dia datang memberikan hidup, memberikan arah, memberikan ketenangan, memberikan kemampuan, kemenangan untuk bisa menang atas setiap pergumulan dan setiap dosa yang ada. Sekali lagi, saudara-saudara yang kukasih, orang Kristen, saudara, bukan berarti bebas dari masalah atau kebal terhadap dosa. Bukan. Tapi kelimpahan Tuhan
bisa kita lihat, kita alami sudah, bahkan melalui pergumulan, tekanan hidup yang tidak gampang. Yaitu tatkala kita terus melihat, bersandar, dan di dalam Dia, dan berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan di dalamnya. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa apa yang bisa kita aplikasikan di poin yang ketiga, saudara. Yesus adalah pintu kelimpahan itu. Saudara, yang pertama, saudara, sekali lagi bahwa kelimpahan itu berbicara tentang damai, ketenangan, bukan berbicara tentang banyak duit. Jangan salah paham ya, saudara. Ya, saya tidak mengajarkan orang yang hidup limpah di dalam Kristus, dia itu hidup punya dengan banyak harta. Tidak, saudara. Tidak mesti, saudara. Tapi yang Tuhan katakan hidup berkelimpahan di dalam Dia adalah hidup yang penuh dengan damai, ketenangan di dalam Tuhan, saudara. Hidup yang belajar terus untuk boleh bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan, ada banyak orang kaya, orang-orang yang kelihatan punya usaha yang luar biasa, saudara. Tapi hidup mereka, hati mereka tidak mengalami yang namanya ketenangan. Atau sebaliknya hatinya mengalami banyak kegelisahan, ketakutan di dalamnya. Jadi pertanyaannya sudah adalah, harusnya sudah kita yang punya Tuhan, semua pergumulan itu harusnya tidak membuat kita akhirnya cemas dan tidak bisa tidur dan terus bergumul di dalamnya. Karena kita punya Tuhan dan kita tahu Tuhan kita bersama dengan kita. Dan yang kedua, sudah kelimpahan dalam keluarga. Saudara, kita dapati sudah di tengah-tengah kota yang berkembang, saudara, kota yang maju, kota yang besar, saudara, termasuk kota kecil, saudara. Saudara, ada keluarga yang serumah tetapi tidak berbicara, serumah tapi sibuk sama HP masing-masing. Serumah, tapi hubungan suami istri menjadi tawar. Serumah, tapi hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis, saudara. Saudara, kelimpahan dalam Kristus, saudara, adalah bicara tentang bagaimana Kristus itu memulihkan relasi. Adalah berbicara tentang bagaimana Kristus memberkati akan relasi yang ada, saudara. Bukan akhirnya kita terkotak-kotak, terpisah. Akhirnya kita fokus dengan yang lain. Dan malah relasi tidak ada di dalamnya. Saudara, kemudian yang terakhir, saudara. Saudara, kelimpahan dalam pergumulan, saudara. Saudara, ketika jemaat menghadapi sakit, ya, ada pergumulan secara fisik, atau ada konflik, entahkah konflik dengan orang-orang lain, atau konflik di tengah-tengah keluarga, atau masalah ekonomi dan sebagainya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak menghilangkan masalah. Tuhan tidak menghilangkan masalah atau pergumulan itu, tidak. Tapi Tuhan mampu memberikan kekuatan untuk melewati akan masa-masa yang tidak gampang itu. Yang Tuhan mau adalah, maukah kita terus datang kepada pintu itu, kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Saudara-saudara, aplikasi praktis yang saya coba paparkan, saudara. Yang pertama, saudara, secara pribadi, selama hidup kita, adakah pintu lain yang selama ini kita kejar? Atau menjadi goal kita? Atau menjadi fokus kita? Bukan lagi Tuhan. Dan yang kedua, di tengah-tengah keluarga kita, apakah kita masuk melalui pintu Tuhan Yesus, atau kita melalui pintu ambisi, keegoisan kita? Dengan kata lain, sudah, di dalam keluarga kita, apakah kita menjadikan Kristus sebagai pemimpin, sebagai kompas, sebagai pedoman, sebagai sumber di dalam kita membangun rumah tangga, atau kita membangun dengan ambisi, dengan egois dari kita masing-masing?
Dan yang terakhir saudara, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita, saudara-saudara, apakah kita melayani lewat pintu atau caranya Tuhan Yesus, atau hanya pintu ego kita? Mohon anugerah yang daripada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bahwa hidup ini penuh dengan pintu. Ya, tadi saya sudah ngomong, pintunya sangat banyak. Ada pintu yang ditawarkan. Kelihatan sangat baik, kelihatan sangat menarik, kelihatan sangat besar. Tapi jangan-jangan sudah pintu itu menuju kepada kesesatan dan kepada kehancuran. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah pintu yang benar. Akulah pintu keselamatan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Pintu yang masuk melaluiku kekal selamanya, akan permanen, akan aman, akan tidak tergoyahkan. Dan Tuhan Yesus menawarkan pintu yang penuh dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan, hari ini mari kita masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Selama ini kalau kita tidak percaya atau kita tidak mempercayakan, hidup kita, pergumulan kita, masalah kita mungkin, sudah hari ini maukah kita dengar suara Tuhan, masuk kembali kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tinggallah, masuklah ke dalam kandangnya Tuhan. Amanlah, terperiharalah kita. Keluarga kita dipelihara Tuhan. Pekerjaan kita tetap di dalam berkat Tuhan. Masa depan kita tetap di dalam genggaman dan rancangan Tuhan. Tinggallah, masuklah, taati, dan ikuti akan suara daripada Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menjanjikan kepada kita, Dia adalah gembala yang sejati, yang agung itu, yang sanggup memberikan kehidupan yang akhirnya membawa kita semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudara, hari ini saya kembali mengajak kita untuk boleh merenung firman yang sudah kita pelajari bersama-sama. Saudara, maukah kita masuk dan dengan kata lain kita percaya dan bahkan mempercayakan akan hidup kita, keluarga kita, masalah kita, semuanya kita bawa di hadapan Tuhan dan terus memohon akan Tuhan yang boleh menolong. Kalau selama ini saudara-saudara kita masih mengejar atau kita masuk pintu yang lain, saudara, hari ini saudara, Tuhan memberitahukan, Dialah satu-satunya pintu yang benar. Dialah satu-satunya gembala yang sejati itu. Dan Dia mau memberkati, menuntun, mengarahkan akan hidup kita di padang rumput yang hijau. Tuhan, hari ini sekali lagi Engkau boleh mengingatkan kepada kami, dunia ini menawarkan banyak pintu-pintu yang lain. Dunia ini menawarkan banyak jalan-jalan yang lain, yang kelihatan, yang seolah-olah sangat menarik, sangat menggiur hati. Tapi sesungguhnya itu semua sangat mungkin tidak membawa kami kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan, kepada pintu sejati, pintu yang benar, pintu yang membawa kami kepada keselamatan, pintu yang membawa kami hidup di dalam kelimpahan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, hari ini kami minta ampun kepada Tuhan. Kalau selama ini hati kami fokus kepada pintu yang lain,
hati kami mengarah kepada pintu yang lain. Hati kami ya tidak sungguh-sungguh percaya dan masuk kepada pintu yang Tuhan Yesus tawarkan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami sungguh memohon kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami sekali lagi boleh percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau masuk melalui pintu dan menjadi domba gembalaan Tuhan. Gembalakanlah kami, kawanan dombamu yang lemah ini ya Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara, setiap jemaat Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan topang, Tuhan memberkati. Ini doa kami yang kami pohonkan demi Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh terus kita hidupi dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Anugerah demi anugerah, kebaikan demi baikan, bahkan berkat demi berkat terus dia limpahkan dalam kehidupan kita. Dan sudah seharusnya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bawalah persembahanmu di hadapannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biarlah segala kemuliaan dan hormat terus kita berikan kepada Tuhan kita. Karena dia begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami kembali datang padamu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami boleh kembali datang, kami boleh kembali hadir pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berkenan dan dapat dipakai untuk mendukung setiap pekerjaan pelayanan di tempat ini Bapa. Serta dapat menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa dan persembahan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gerejawi. Saudara-saudara, maafkan saya ada sedikit gangguan ya. Sebenarnya ada suaranya gitu ya. Tapi intinya saudara, kita sangat bersuka cita bersama-sama kalau GKI Cibubur, Bajem Cibubur, minggu yang lampau saudara mereka boleh mendedikasikan akan gedung yang baru dan kebetulan juga adalah sekaligus HUT yang ke-19. Kita sangat bersuka cita kalau salah satu Bajemnya GKI Greenfield boleh ada tempat gedung yang baru, yang selama ini mungkin dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, juga ada kontribusi sama-sama mendoakan dan bahkan memberikan akan persembahan dana untuk mendukung akan cara pembangunan ini. Tuhan Yesus yang kiranya boleh terus memberkati akan GKI Cibubur, sehingga ke depan boleh semakin berdampak dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ya, next. Dan yang kedua Saudara, bahwa dari STTAA mereka akan mengadakan simposium youth tanggal 8 sampai 9 Desember. Jadi bagi anak-anak muda youth ya, kalau ada kesempatan boleh ikut acara ini sudah di Jakarta ya. Jadi nanti infonya lebih lengkap boleh hubungin kami hamba Tuhan. Tapi pendaftarannya perlu duit Saudara ya. Jadi satu orang itu 300.000 sebelum tanggal hari ini maksimum ya. Jadi nanti selebihnya saudara tambah 100.000 atau 400.000. Jadi saudara yang pengen datang, saudara hadir, saudara boleh daftarkan ya. Dan kemudian boleh klipkan video kita, video rangkaian Natal GKI Pontianak ada. Saudara, ini adalah rangkaian akan sepanjang bulan ke depan ini saudara memasukikan minggu Advent. Saudara, kita bicara tentang topik-topik yang masih berkaitan tentang Akula. Ini adalah ibadah Natal kita 24 Desember. Dan ini kebaktian tanggal 25 Desember. Bapak Ibu Saudara sangat rindu, saudara-saudara boleh mendoakannya. Saudara doakanlah supaya mulai minggu depan kita memasuki minggu Advent pertama. Dan sampai puncaknya 24-25, saudara saya kira ini adalah momen yang baik saudara. Saudara doakan dan gumulkanlah dan beranilah untuk ajak keluarga akan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, sangat mungkin saudara, ini momen yang Tuhan pakai. Tuhan pakai kita untuk mereka akhirnya juga boleh melihat dan mengalami terang itu.
dan bahkan boleh melihat, mengalami Kristus yang menyertai itu, saudara. Saudara doakanlah dan gumulkan, bawalah kerabat, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ada minta dari panitia untuk boleh nyebarkan undangan. Saudara, mulai minggu depan mungkin sudah ada undangan. Saudara doakan, undanglah, dan kiranya Tuhan pakai saudara untuk boleh menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk membawa mereka datang di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, warta PKK akan kita adakan di minggu depan di rumahnya Pak Budi, Ibu Betty. Mari saudara-saudara, hari Rabu depan kita tidak diadakan di gereja, ya. Jadi doa kita atau kita ada PKK di rumahnya Pak Budi dan Bu Betty. Oleh sebab itu mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita catat, kita hadir sama-sama, bangun kebersamaan. Kita boleh semakin mengenal satu dengan yang lain. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, doa-doa, dan kita juga boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara, demikian warta. Saudara, di tengah-tengah kita ada jemaat yang pertama kali hadir, ada Ibu Yunita. Boleh bangkit berdiri, Bu Yunita. Iya. Selamat datang Bu Yunita. Sangat senang hari ini boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini. Silakan duduk. Apakah ada yang lain? Ada lagi, saudara? Oh ya, ada Ibu ya, mamanya Bu Emi ya. Iya. Bersyukur. Selamat datang Bu, kami senang sekali hari ini boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri. Saudara, saya ingin saudara lihat kiri kanan. Kalau ada suami, ada istri, coba katakan dengan jujur, dengan tulus, Yoni Chen Hao. Kalau saudara tidak ada saudara, teman-teman yang paling dekat saudara, kasih taulah, Yoni Chen Hao, ada engkau sungguh amat baik. Ayo saudara. Ke kiri kanan juga, saudara, harus suami istri ya. Maksudnya kalau ada suami istri, yang tidak ada saudara, yang ada kiri kanan kita saudara Siman, katakanlah, Yoni Chen Hao, ada engkau sungguh amat baik. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan. Betul saudara, kita adalah satu keluarga besar. Maka ada engkau sungguh amat baik. Saudara, saya bisa merasakan sudah ada saudara-saudara saya, kakak-kakak saya merasa ada mereka sungguh amat baik. Ada anak-anak saya, ada istri saya pengen berkata, ada mereka sungguh amat baik. Maka ada saudara-saudara semua, maka saya ingin berkata, sungguh amat baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari sama-sama dengarkanlah akan berita pengutusan dalam 1 Petrus, surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 berkata demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan doksologi tutup ibadah hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, puji-pujian, doa, dan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, hidupilah, lakukanlah semaksimal mungkin, semampu, sekuat mungkin di dalam pertolongan Tuhan. Maka kiranya Allah sumber berkat itu, Allah yang suka memberkati itu, mencurahkan berkatnya ke dalam setiap kehidupan kita. Kiranya kasih sayang, kasih yang kekal, tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita,
anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, persekutuan yang dari arah Roh Kudus menyertai akan setiap kita dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.